Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba menjadi lebih terarah, hatimu lebih tenang, dan jalanmu terasa dibuka satu persatu tanpa kamu tahu bagaimana itu bisa terjadi? Jika iya, mungkin itu bukan kebetulan, bukan keberuntungan, dan bukan sekadar perubahan biasa. Itu adalah sentuhan lembut dari Allah yang sedang menarikmu kembali kepadanya, menata ulang langkahmu, dan menjagamu agar tidak jatuh lagi pada jalan yang salah. Dan inilah tanda-tanda bahwa Allah sedang membimbingmu. Tanda pertama, hatimu mulai gelisah saat menjauhi Allah. Ketika seseorang mulai merasa hatinya gelisah setiap kali melakukan kesalahan, itu adalah tanda halus bahwa Allah masih menjaganya dan tidak ingin dirinya tersesat terlalu jauh. Ketika kegelisahan itu muncul dari dalam hati, bukan karena tekanan luar, itu berarti Allah sedang melembutkan nuranimu agar mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika hatimu terasa berat setelah melakukan sesuatu yang kamu tahu tidak diridhoi Allah, itu adalah bentuk bimbingan lembut yang tidak semua orang dapatkan. Ketika langkahmu menjauh dari jalan kebaikan, lalu batinmu terasa sempit, meski di luar hidup tampak baik-baik saja, itu pertanda Allah sedang menarikmu kembali dengan kasih sayangnya. Ketika rasa bersalah muncul dengan kuat setiap kali kamu melakukan dosa, itu bukti bahwa Allah masih membuka pintu taubat untukmu. Ketika kegelisahan menghantui pikiranmu, meski kamu berusaha mengalihkan diri, itu adalah peringatan lembut agar kamu tidak jatuh lebih dalam ke kesalahan. Ketika hatimu tidak tenang, padahal tidak ada satupun manusia yang menegurmu, itu berarti Allah sendiri sedang mengetuk pintu hatimu. Ketika muncul rasa takut kehilangan hidayah, itu adalah bukti bahwa Allah masih menyalakan cahaya dalam dirimu. Ketika hidup terasa tidak selaras, dan hatimu semakin kacau setiap kali kamu melalaikan kebaikan, itu adalah tanda bahwa Allah tidak ingin kamu jauh darinya. Ketika kamu merasa lega saat berbuat baik, namun langsung sempit saat berbuat buruk, itu adalah petunjuk bahwa Allah sedang menyempurnakan fitrah dalam jiwamu. Ketika kegelisahan terus muncul, agar kamu tidak merasa nyaman dalam dosa, itu adalah bentuk penjagaan Allah. Ketika hatimu terus mengingat kesalahan lama dan membuatmu ingin memperbaiki diri, itu adalah cara Allah menjadikanmu lebih berhati-hati. Ketika hatimu menolak saat kamu memaksa diri berada di jalan yang salah, itu menunjukkan bahwa Allah tidak merelakanmu tersesat. Ketika rasa gelisah itu mendorongmu memperbaiki hubungan dengan Allah, itu berarti hatimu sedang dituntun menuju kebaikan. Ketika tidurmu tidak nyenyak karena memikirkan maksiat yang kamu lakukan, itu pertanda Allah tidak membiarkan dosamu berlalu begitu saja. Ketika hatimu menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang menjauhkanmu dari Allah, itu tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwamu. Ketika kamu merasa bersalah, melihat orang lain beribadah, sementara kamu lalai, itu dorongan dari Allah agar kamu kembali. Ketika kamu mulai merasa malu pada diri sendiri karena menjauhi kebaikan, itu berarti Allah sedang menjaga kehormatan jiwamu. Ketika kamu tidak nyaman saat meninggalkan kewajiban, itu bukti bahwa Allah masih ingin kamu dekat kepadanya. Ketika kamu merasa lelah oleh kegelisahan, tetapi tetap ingin berubah, itu pertanda bahwa Allah sedang menuntunmu menuju taubat. Ketika hidupmu terasa hampa meski kamu memiliki banyak hal dunia, itu adalah panggilan Allah agar kamu kembali memenuhi jiwa dengan iman. Ketika kamu mencoba mencari hiburan dunia tetapi tetap merasa kosong, itu karena Allah ingin kamu mencari ketenangan hanya padanya. Ketika hidup terasa sempit meski kamu memiliki segalanya, itu adalah peringatan bahwa ketenangan hanya ada dalam ketaatan. Ketika hatimu tergerak meninggalkan kebiasaan buruk hanya karena rasa tidak nyaman, itu adalah hidayah yang Allah letakkan dalam jiwamu. Ketika kamu merasa bersalah setiap kali menunda sholat atau melalaikan ibadah, itu bukti bahwa Allah tidak ingin kamu semakin jauh. Ketika kamu menangis diam-diam karena merasa jauh dari Allah, itu bukti bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ketika kamu sadar bahwa hidup tanpa Allah terasa sangat berat, itu adalah pintu hidayah yang sedang terbuka lebar untukmu. Ketika hati kecilmu terus memanggilmu kembali, meski kamu sering lalai, itu adalah tanda bahwa Allah masih menginginkanmu dekat. Ketika kamu mulai memahami bahwa kegelisahanmu adalah bentuk kasih sayang dari Allah, itu berarti hatimu sedang dibimbing menuju kebenaran. Ketika akhirnya kamu menyadari bahwa semua kegelisahan itu adalah cara Allah menyelamatkanmu, barulah kamu mengerti betapa besar perhatiannya padamu. Tanda kedua,
Allah mempertemukanmu dengan orang-orang yang membawa manfaat. Ketika Allah mulai membimbingmu. Salah satu tanda paling jelas adalah ketika kamu dipertemukan dengan orang-orang yang membawa manfaat bagi hidupmu. Dan kehadiran mereka tidak pernah terjadi tanpa alasan. Ketika seseorang datang secara tiba-tiba dan membuatmu lebih tenang, lebih kuat, serta lebih dekat kepada Allah, itu bukan kebetulan, tetapi bentuk perhatian Allah kepadamu. Ketika ada seseorang yang memberikan nasihat yang tepat di waktu yang tepat, meski kamu tidak pernah memintanya, itu adalah cara Allah mengingatkanmu agar tidak tersesat. Ketika kamu merasakan ketenangan dalam perkataan seseorang yang tidak pernah kamu duga sebelumnya, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyampaikan pesan melalui mulutnya. Ketika kamu bertemu seseorang yang mendorongmu meninggalkan kebiasaan buruk dan membuatmu ingin memperbaiki diri, itu menunjukkan bahwa Allah menempatkan orang tersebut untuk membantumu berubah. Ketika kamu dipertemukan dengan teman yang selalu mengingatkanmu bahwa dunia ini sementara dan akhirat adalah tujuan utama, itu adalah bimbingan Allah yang sangat halus. Ketika seseorang hadir dan membuatmu merasa malu untuk berbuat buruk, itu bukti bahwa Allah ingin menjaga kehormatan jiwamu. Ketika ada seseorang yang menegurmu dengan lembut saat kamu salah, dan kamu merasa hatimu tersentuh, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang memperbaiki akhlakmu melalui dirinya. Ketika seseorang memotivasimu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bijak, itu berarti Allah memilihnya sebagai penopang perjalanan hidupmu. Ketika kamu dipertemukan dengan orang-orang yang mengajakmu pada majelis ilmu, suasana kebaikan, dan lingkungan positif, itu tanda bahwa Allah sedang mengubah arah hidupmu. Ketika seseorang hadir hanya sebentar tetapi efeknya besar terhadap dirimu, maka ketahuilah bahwa Allah mengirimnya untuk memberikan pelajaran yang kamu butuhkan. Ketika seseorang menguatkanmu saat kamu berada di titik terendah dan membuatmu tetap percaya pada pertolongan Allah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang disampaikan melalui manusia. Ketika ada seseorang yang membuatmu memahami hikmah di balik setiap ujian, itu berarti Allah ingin jiwamu lebih dewasa. Ketika kamu bertemu seseorang yang membuka wawasanmu tentang kehidupan, iman, dan makna berserah diri, Allah sedang menuntunmu menuju cahaya. Ketika seseorang mampu menenangkanmu hanya dengan beberapa kata, itu karena Allah meletakkan ketenangan itu dalam dirinya untuk kamu rasakan. Ketika kamu menemukan teman yang jujur, tulus, dan berani mengarahkanmu ke jalan yang benar, itu bukti bahwa Allah ingin kamu berada di lingkungan yang baik. Ketika seseorang hadir dan membuatmu melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperbaiki pola berpikirmu. Ketika kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai kebaikan, itu pertanda bahwa Allah ingin kamu menjadi bagian dari mereka. Ketika seseorang menunjukkan kesabaran, ketulusan, dan kebijaksanaan yang memengaruhi jiwamu, itu adalah cara Allah menguatkan mentalmu. Ketika seseorang hadir untuk menenangkanmu dari kesedihan, itu menunjukkan bahwa Allah tidak ingin hatimu terus terluka. Ketika seseorang mengajarimu cara menghadapi kehidupan dengan lebih lapang, itu berarti Allah ingin kamu tumbuh dengan hati yang lebih stabil. Ketika seseorang datang mengingatkanmu bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah, itu adalah panggilan agar kamu tidak jauh darinya. Ketika kamu menemukan seseorang yang menegurmu, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengangkatmu, Allah sedang membangun pribadimu lewat dirinya. Ketika seseorang membantu membuka jalan rezeki, ilmu, atau peluang kebaikan untukmu, itu adalah bentuk campur tangan Allah. Ketika seseorang membuatmu semakin yakin bahwa kehidupan ini lebih bermakna ketika dekat dengan Allah, itu pertanda bahwa Allah menuntunmu melalui dirinya. Ketika seseorang mampu memahami perasaanmu tanpa kamu banyak bicara, itu karena Allah menghadirkan empati itu untuk meringankan bebanmu. Ketika kamu merasa aman, dihargai dan didukung di hadapan seseorang, itu adalah rahmat Allah yang dititipkan kepadanya. Ketika kamu dipertemukan dengan sosok yang memperkuat imanmu sebelum memperkuat duniamu, itu berarti Allah sedang meneguhkan langkahmu. Dan ketika kamu menyadari bahwa semua pertemuan baik itu tidak pernah terjadi begitu saja, disitulah kamu melihat jelas bahwa Allah benar-benar sedang membimbingmu melalui orang-orang pilihan yang Dia kirimkan khusus untuk perjalanan hidupmu. Tanda ketiga, ada pintu yang Allah tutup supaya kamu tidak terluka. Ketika Allah sedang membimbing hidupmu, salah satu tanda terbesarnya adalah ketika Allah menutup pintu yang kamu inginkan. Dan penutupan itu bukan untuk menyulitkanmu,
tetapi untuk menyelamatkanmu. Ketika sebuah rencana yang kamu susun dengan harapan besar tiba-tiba gagal, padahal kamu merasa sudah melakukan yang terbaik, itu adalah bentuk perlindungan Allah. Ketika seseorang yang kamu sayangi pergi meninggalkanmu, meski kamu sudah berusaha mempertahankannya, itu berarti Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk jiwamu. Ketika jalan yang kamu tempuh tiba-tiba terhenti tanpa alasan yang jelas, itu adalah isyarat agar kamu berhenti sejenak dan meninjau kembali arah hidupmu. Ketika pintu yang kamu ketuk terus tertutup, meski kamu memaksanya berkali-kali, itu pertanda bahwa Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Ketika kamu tidak diterima di tempat yang kamu idamkan, meski kamu merasa sangat siap, itu karena Allah menyiapkan tempat yang lebih baik untukmu. Ketika sebuah hubungan yang kamu harapkan berjalan hingga akhir, tiba-tiba putus, itu adalah cara Allah menjauhkanmu dari luka yang lebih dalam. Ketika kesempatan besar tiba-tiba hilang dari genggamanmu, itu berarti Allah menggantikannya dengan kesempatan yang lebih sesuai untukmu. Ketika kesuksesan yang kamu impikan tidak terwujud dalam waktu yang kamu inginkan, itu adalah petunjuk bahwa waktu Allah lebih sempurna daripada perencanaanmu. Ketika seseorang mengecewakanmu dan membuatmu pergi, itu sebenarnya adalah pintu dari Allah agar kamu terbebas dari orang yang tidak jujur. Ketika sesuatu yang kamu anggap baik justru menjauh darimu, itu karena Allah memiliki pengetahuan yang kamu tidak punya. Ketika Allah memalingkanmu dari sesuatu yang kamu kejar mati-matian, itu adalah bentuk penjagaan agar kamu tidak memikul beban yang tidak mampu kamu tanggung. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, itu berarti Allah sedang memurnikan hatimu dari ketergantungan pada makhluk. Ketika kamu terpaksa meninggalkan sesuatu yang membuatmu nyaman, itu adalah sinyal bahwa Allah sedang menyiapkan fase baru yang lebih baik. Ketika kamu disingkirkan dari suatu tempat atau lingkungan, itu bukti bahwa Allah ingin menempatkanmu di tempat yang lebih baik untuk masa depanmu. Ketika kamu merasa kecewa karena sesuatu tidak terjadi sesuai harapan, itu adalah latihan hati untuk menerima rencana Allah yang lebih indah. Ketika kamu gagal mendapatkan sesuatu padahal kamu sudah dekat dengan keberhasilan, itu adalah perlindungan dari keburukan yang tidak kamu sadari. Ketika kamu dipaksa pergi dari situasi yang kamu kira baik, itu karena Allah ingin kamu tumbuh melalui pengalaman baru. Ketika kamu kehilangan pekerjaan yang selama ini kamu andalkan, itu adalah jalan Allah agar kamu menemukan rezeki dari arah yang lebih berkah. Ketika seseorang menjauh darimu tanpa alasan jelas, itu pertanda bahwa Allah sedang membersihkan hidupmu dari orang yang tidak tepat. Ketika sesuatu yang kamu pegang erat tiba-tiba lepas dari tanganmu, itu adalah pengingat bahwa semua yang kamu miliki hanyalah titipan. Ketika rencana yang terlihat sempurna runtuh begitu saja, itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari hal yang akan melukai masa depanmu. Ketika kamu merasa ditolak berkali-kali, itu adalah petunjuk bahwa kamu sedang diarahkan menuju pintu lain yang lebih sesuai untuk jiwamu. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu inginkan, tetapi hatimu pelan-pelan menjadi lebih tenang, itu tanda bahwa kamu sedang digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika ada hal yang kamu perjuangkan namun tidak pernah berhasil, itu berarti Allah tidak menuliskannya dalam takdirmu, karena Dia tahu itu bukan untukmu. Ketika kamu merasa tidak cocok dengan sesuatu, padahal sebelumnya kamu sangat menginginkannya, itu bukti bahwa Allah sedang mengubah hatimu untuk menyelamatkanmu. Ketika kamu mulai sadar bahwa apa yang hilang sebenarnya menyelamatkanmu dari luka, kamu mulai memahami hikmah di balik pintu yang ditutup. Ketika pintu duniawi terasa tertutup rapat, sebenarnya pintu langit sedang dibuka untukmu agar kamu lebih dekat kepada Allah. Dan ketika akhirnya kamu melihat bahwa setiap kehilangan ternyata adalah bentuk penjagaan, barulah kamu menyadari bahwa Allah tidak pernah menutup pintu kecuali untuk membukakan pintu yang jauh lebih indah bagimu. Tanda keempat, hati makin ringan untuk meninggalkan maksiat. Ketika Allah sedang membimbingmu, hatimu mulai terasa ringan untuk meninggalkan maksiat yang dulu terasa biasa saja. Dan perubahan itu hadir tanpa kamu sadari, sampai suatu hari kamu merasakan ketidaknyamanan. Ketika berada di lingkungan yang menjauhkanmu darinya, kamu mulai merasa menyesal atas kesalahan kecil yang dulu tidak pernah kamu pikirkan. Dan penyesalan itu justru menjadi tanda bahwa Allah sedang melembutkan hatimu. Setiap kali kamu hendak melakukan keburukan, tiba-tiba ada suara hati yang menahanmu. Dan suara itu menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Kamu mulai menolak ajakan buruk yang dulunya selalu kamu terima. Dan anehnya kali ini kamu merasa bangga bisa menolaknya. Allah mulai menjauhkanmu dari teman-teman yang membawa pada keburukan.
Dan meskipun awalnya terasa sepi, kamu justru merasa lebih damai. Kamu mulai mencari lingkungan yang lebih baik tanpa ada yang memintanya. Dan itulah tanda hati yang sedang disucikan. Kebiasaan buruk yang dulu melekat mulai terasa berat untuk dilakukan. Dan kamu heran, mengapa tiba-tiba kamu tidak menikmatinya lagi. Setiap godaan yang datang terasa mudah kamu kendalikan. Dan itu bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Allah menjaga langkahmu. Kamu mulai lebih berhati-hati berbicara. Karena kamu takut kata-katamu menyakiti hati orang lain. Pandanganmu lebih sering terjaga. Karena kamu takut pandangan itu menjerumuskanmu pada dosa yang tidak terlihat. Perbuatan kecil yang melanggar hati nurani kini terasa besar. Dan kamu menjadi cepat meminta ampun kepada Allah. Kamu mulai merasa diawasi Allah dalam setiap langkahmu. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa hormat dan cinta. Setiap kali kamu hampir terjatuh pada dosa, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Dan kamu sadar, itu adalah perlindungan Allah. Hawa nafsu yang dulu menguasaimu, kini mulai melemah. Dan kamu merasa lebih menang atas dirimu sendiri. Kamu mulai menyukai hal-hal yang baik. Dan keburukan tidak lagi menarik seperti dulu. Kamu merasa lega setiap kali meninggalkan kemaksiatan. Dan rasa lega itu menjadi bukti bahwa hatimu sedang dibersihkan. Saat melakukan kebaikan kecil, kamu merasa sangat bahagia. Dan itu membuatmu ingin terus mengulanginya. Kamu mulai peka terhadap mana yang Allah sukai dan mana yang Allah benci. Dan sensitivitas itu membuat langkahmu lebih terarah. Kamu mulai meminta petunjuk sebelum mengambil keputusan. Dan itu tanda bahwa kamu ingin hidupmu diridainya. Kesalahan yang kamu lakukan tidak kamu ulangi dengan mudah. Karena kamu benar-benar takut mengecewakan Allah. Kamu mulai merasa malu kepada Allah. Meski tidak ada manusia yang melihatmu, kamu mulai berani berkata tidak pada hal-hal yang salah. Meski tekanan datang dari sekelilingmu, kamu lebih mudah memaafkan orang. Karena kamu sadar bahwa kerasnya hati adalah pintu bagi maksiat. Kamu mulai mencintai ketenangan dan menjauhi hal-hal yang merusak jiwamu. Kamu mulai merasakan kedamaian di hati, meski hidupmu belum sempurna. Kamu mulai mendahulukan akhirat daripada kesenangan dunia sesaat. Kamu menyadari bahwa meninggalkan maksiat membuat hidupmu semakin lapang, dan itu membuatmu ingin terus memperbaiki diri. Kamu merasakan pertolongan Allah dalam bentuk yang halus, seolah Dia berkata bahwa kamu berada di jalan yang benar. Kamu merasakan cahaya kecil dalam hati yang sulit dijelaskan, seakan Allah sedang menanamkan ketenangan di dalam jiwamu. Dan akhirnya kamu sadar bahwa kemampuan meninggalkan maksiat bukan datang dari dirimu, tetapi karena Allah sedang membimbingmu menuju hidup yang lebih bersih dan lebih dekat kepadanya. Tanda kelima, doamu makin sering dijawab dengan cara yang tidak kamu sangka. Ketika Allah sedang membimbingmu, doamu mulai dijawab melalui cara-cara yang tidak pernah kamu duga. Dan jawaban itu sering datang lewat kejadian kecil yang muncul pada waktu yang sangat tepat. Terkadang doa yang kamu panjatkan di malam hari dijawab lewat seseorang yang tiba-tiba hadir membantumu. Dan kamu baru menyadari bahwa itu bukan kebetulan, tetapi jawaban langsung dari Allah. Ada doa yang kamu minta hari ini, namun Allah menjawabnya dengan cara yang jauh lebih indah. Beberapa waktu kemudian, dan ketika itu terjadi, kamu baru memahami bahwa waktunya Allah selalu sempurna. Kadang Allah tidak langsung memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi memberi apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan kamu baru mengerti setelah semuanya berlalu. Seringkali kamu merasa bingung mengambil keputusan, namun hatimu tiba-tiba dimudahkan memilih yang benar. Seolah Allah menanamkan ketenangan yang memandu langkahmu. Terkadang kamu hampir melakukan kesalahan besar, tetapi ada sesuatu yang menghalangimu. Dan pada akhirnya, kamu sadar bahwa Allah sedang melindungimu dari keburukan. Doa-doa kecil yang dulu tidak kamu perhatikan, tiba-tiba satu persatu terkabul, dan kamu mulai memahami betapa Allah memperhatikan detail hidupmu. Ketika kamu merasa semua pintu tertutup, tiba-tiba ada jalan keluar yang terbuka dari arah yang tidak pernah kamu pikirkan. Dan itu menguatkan keyakinanmu bahwa Allah selalu menyediakan jalan. Ketika kamu berharap pada manusia dan akhirnya kecewa, justru pertolongan datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Dan kamu paham bahwa Allah ingin kamu hanya bergantung kepadanya. Ada saat ketika sesuatu yang kamu harapkan tak kunjung datang. Namun di balik penundaan itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, dan kamu merasakannya saat hasil akhirnya muncul. Doa yang kamu anggap tidak akan pernah terkabul, justru terjawab di waktu yang tidak mungkin kamu atur sendiri. Dan kejadian itu membuatmu semakin yakin bahwa Allah tidak pernah lupa pada doamu. Kamu mulai menyadari bahwa setiap doa yang kamu ucapkan seakan menemukan jalannya, dan penyelesaian masalahmu
menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Seringkali hatimu merasa lebih tenang setelah berdoa, meski jawabannya belum datang. Dan ketenangan itu sendiri adalah bentuk jawaban dari Allah. Ketika kamu sedang membutuhkan sesuatu, tiba-tiba rezeki datang dengan cara yang tidak masuk akal. Dan kamu tahu bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ada doa yang tidak dikabulkan, namun Allah mengalihkanmu pada sesuatu yang jauh lebih baik. Dan kamu baru mensyukurinya ketika melihat hasil akhirnya. Setiap masalah berat yang kamu hadapi selalu disertai dengan kemudahan yang menyusul. Dan kamu melihat dengan jelas bagaimana Allah mengatur hidupmu. Doa-doamu terasa lebih dekat, dan kamu merasa seakan-akan Allah mendengarmu lebih cepat dari sebelumnya. Kamu mulai menemukan hikmah di balik setiap kejadian. Dan hikmah itu membuatmu paham bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu melalui doa-doamu. Setiap kali kamu bersabar menunggu jawaban, Allah menguatkan hatimu. Dan kekuatan itu membuatmu yakin bahwa jawaban terbaik sedang disiapkan. Ketika kamu berdoa sambil menangis, kelegaan itu langsung datang setelahnya. Dan kamu tahu bahwa Allah sedang menghapus kesedihanmu. Terkadang jawaban datang bukan untuk menyenangkanmu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Dan kamu menyadari hal itu ketika kebenaran akhirnya terlihat. Kamu merasakan bahwa hidupmu semakin mudah diarahkan. Dan setiap keputusan yang kamu ambil terasa seperti diberi petunjuk. Doa-doa lama yang pernah kamu lupakan tiba-tiba terkabul sekarang. Dan itu membuatmu sadar bahwa Allah tidak pernah mengabaikan satupun doamu. Setiap kali kamu buntu, inspirasi tiba-tiba muncul di hatimu, dan kamu yakin itu ilham dari Allah. Kamu mulai memahami bahwa Allah menjawab doa tidak selalu dengan keinginanmu, tetapi selalu dengan apa yang terbaik untukmu. Kamu menyadari bahwa jawaban doa adalah bentuk komunikasi halus antara dirimu dengan Allah, dan komunikasi itu membuatmu semakin dekat dengannya. Semakin kamu berdoa, semakin banyak kejadian kebetulan yang terasa seperti takdir yang tertata rapi. Dan kamu tahu bahwa itu bukan sekadar kebetulan. Doa-doamu kini membuat hidupmu terasa lebih terarah, dan kamu merasa tenang karena yakin Allah sedang memimpin perjalananmu. Dan pada akhirnya kamu mengerti bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Karena setiap doa yang terucap sedang membangun jalan petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Sahabatku, jika dari semua tanda-tanda ini kamu menemukan dirimu di dalamnya, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan, tetapi bukti bahwa Allah sedang menggenggam tanganmu dan membimbingmu pulang kepadanya. Maka jangan berhenti melangkah, jangan berhenti memperbaiki diri, dan jangan berhenti berdoa. Karena setiap langkah kecilmu menuju Allah selalu dibalas dengan langkah yang jauh lebih besar darinya menuju dirimu. Jadi tetaplah istiqomah, tetaplah yakin, dan tetaplah bersyukur. Semoga Allah menjaga hatimu, menuntun perjalananmu, dan menjadikan hidupmu penuh keberkahan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.